Begitu suara kincin terdengar, sangguan syair berbalik. Darah di tubuhnya melonjak, dan telapak tangan menonjol seperti pisau tajam, menusuk dada Raja Iblis Hitam dengan tawa. Tidak mungkin. Sangguan syair, bagaimana mungkin kamu masih memiliki kekuatan yang begitu kuat? Ucap iblis itu menyemburkan darah dan meraung marah. Lalu dengan panik, memanipulasi kekuatan sihir di tubuhnya untuk menahan serangan lanjutan dari sangguan syair. Dasar ayam, apakah menurutmu metode ini tidak terlihat olehku? Anda sangat naif. Ucap sangguan syair yang ganas tiba-tiba dipenuhi dengan senyum mengejek, dan dia tertawa terbahak-bahak. Jubah di tubuhnya bergerak, rok panjang berwarna darah menari dengan angin, dan aura menakutkan meletus dari tubuhnya. Pada saat ini, sangguan syair berdiri dengan bangga di langit, menatap Raja Iblis Hitam dengan mata acuh tak acuh. Dia berkata, Anda mengajarkan kekurangan dalam teknik dafa darah. Tidakkah menurut Anda Tuan Istana ini tidak dapat melihatnya? Saya telah melihatnya lebih dari 200 tahun yang lalu. Hanya jika saya tidak dapat menelan tanda Raja Iblis, akan ada kesempatan untuk menyeberang ke alam suci. Sambil mencibir, sangguan syair sudah bergegas menuju iblis itu. Telapak tangan berwarna darah tiba-tiba keluar menyerang dengan liar. Raja Iblis Hitam berkata, tidak mungkin. Jiwa darah dafa ini adalah metode rahasia klan saya. Selama Anda berlatih, Anda tidak dapat melepaskan diri dari kursi ini. Bagaimana kamu melakukannya? Ditambah lagi bahwa aku telah meninggalkan jejak di tubuhmu. Kamu seharusnya patuh di bawah kontrol saya. Mengapa bisa begitu? Ucap Raja Iblis. Pada saat yang sama, aura iblis hitam menyapu dan menutupi sangguan syair. Tetapi saat berikutnya, sangguan syair bergegas keluar dari energi hitam itu. Energi iblis yang mengerikan itu tidak dapat membawanya sedikit pun. Bagaimana mungkin? Energi iblis dari ras iblis alienku tidak dapat menyakitimu. Ucap Raja Iblis itu ketakutan dan tidak percaya dengan ini. Sangguan syair tertawa dan berkata, hahaha. Karena apa? Itu karena apa? Karena saya memiliki benih parasit emas. Ucap sangguan syair mengadah ke langit dan tertawa. Mendengar itu, semua orang tercengang dan menatap sangguan syair dengan takjub. Mereka sangat terkejut dengan berita itu. Sangguan syair memiliki benih parasit emas. Bagaimana mungkin? Sangguan syair berkata, bagaimana itu tidak mungkin? Saat itu, iblis alien Anda mengatur banyak alam rahasia di benua Tianwu. Dan saya mendapat konspirasi besar. Di dunia ini, seluruh alam rahasia didirikan. Tetapi hanya ada 2 alam rahasia yang memiliki benih parasit emas. Salah satunya ada di ibu kota selatan kuno. Jika saya tidak salah menebak, itu seharusnya diperoleh oleh pemuda yang bernama Kincen itu. Dan lebih dari 100 tahun yang lalu, aku juga memperolehnya di suatu alam rahasia tertentu. Ucap sangguan syair tertawa jahat. Dia melanjutkan, saya harus berterima kasih untuk ini. Apakah Anda lupa? Berkat esensi dan darah ras iblis alien Anda, Tuan Istana ini dapat mengkultivasi dafa jiwa darah. Dan setelah mengkultivasi dafa jiwa darah, Tuan ini sepenuhnya dapat mengintegrasikan esensi dan darah ras iblis alien Anda ke dalam tubuhku. Sekarang, saya tidak lagi dapat dianggap sebagai manusia, tetapi setengah manusia dan setengah iblis, seperti Molly. Jelas, sangguan syair tertawa terbahak-bahak. Sangguan syair bergegas ke tubuh iblis dengan cepat dan menabraknya dengan telapak tangan. Semua orang merasa ngeri. Sangguan syair tahu tujuan iblis ini sejak lama, tetapi dia lebih dari 200 tahun tidak mengekspos pihak lain sama sekali. Dia menggunakan rencana pihak lain untuk mencapai tujuannya. Metode ini terlalu kejam. Tidak. Hentikan dia! Teriak Mauli dan yang lainnya ketakutan dan bergegas dengan panik. Sangguan syair menyeringai dan menggedornya dengan telapak tangannya. Kekuatan mengerikan menyapu Mauli dan yang lainnya. Sangguan syair berkata, jangan khawatir. Ketika Tuan Istana ini menelan iblis ini dan menerobos level Master Iblis, secara alami akan tiba giliranmu.
Ucap sangguan syair berkata dengan panik. Raja Iblis Hitam meraung. Bahkan jika kursi ini mati, itu tidak akan membuatmu berhasil. Raja Iblis itu langsung meledakkan dirinya pada saat terakhir. Raungan yang menggetarkan bumi bergema dan membuat seluruh gunan bergetar. Gelombang kejut yang menakutkan itu langsung menuju ke Qinchen dan yang lainnya. Ekspresi Qinchen dan yang lainnya berubah secara drastis. Dan rasa krisis yang kuat muncul di benak mereka. Mereka mundur dengan gila-gilaan, menjalankan kekuatan pertahanan dengan seluruh kekuatan mereka. Mo Yuanbai, Mao Li, dan yang lainnya memuntahkan darah satu demi satu. Mulut Gu Zunren juga berdarah, jubahnya koyak, dan wajahnya menjadi mengerikan. Qinchen dan Lao Yuan tidak terluka, tetapi mereka juga terlihat pucat. Semua orang menatap pusat ledakan itu. Raungan gemuruh berlangsung lama. Sebelum berangsur-angsur menjadi sunyi, energi iblis hitam menghilang dan sosok sangguan syair muncul di depan semua orang. Apakah dia menerobos alam suci? Gumam semua orang memandang sangguan syair dengan sungguh-sungguh. Aura di tubuh sangguan syair pada saat ini sangat menakutkan dan bahkan mendekati leluhur iblis, memberi Qinchen dan yang lainnya paksaan yang sangat kuat. Tidak, dia belum menembus alam suci, ucap Lao Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu, Qinchen terkejut dan sangat gembira. Dia juga merasakan aura sangguan syair meskipun tidak masuk alam suci, tetapi dekat dengan alam suci. Sangguan syair menatap telapak tangannya dengan mata merah darah. Dengan kemarahan dalam suaranya, dia telah menelan Raja Iblis dan masih gagal untuk masuk alam suci. Ini tidak mungkin. Dia telah berubah menjadi setengah manusia dan setengah iblis. Baik tubuh manusia dan garis keturunan iblis asing ditambah dengan tanda iblis, mengapa dia tidak menembus alam suci? Apakah karena iblis itu meledakkan dirinya? Pikir sangguan syair meraung. Meskipun sangguan syair tidak masuk alam suci, tapi kekuatannya tidak berbeda dari praktisi alam suci. Kekuatannya bahkan telah melampaui leluhur iblis dan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Qinchen menggelengkan kepalanya dan menatap sangguan syair dengan dingin. Ada yang salah, gumam Qinchen tiba-tiba. Ada sedikit tanda peringatan yang tidak bisa dijelaskan di benak Qinchen. Dia melihat energi iblis yang menghilang di mana-mana dan samar-samar merasa bahwa sepertinya ada kekuatan khusus dalam energi ini. Sangguan syair juga merasa ada sesuatu yang salah. Telapak tangannya langsung menepuk energi iblis yang tersebar itu. Energi iblis itu menjerit dan berubah ketampilan tubuh iblis itu. Menatap sangguan syair dengan wajah kesakitan dan dengan marah dia berkata, Tuan Istana Sangguan, tolong selamatkan hidupku. Aku bersedia menjadi anjingmu. Sangguan syair tertawa ganas dan meremas sisa jiwa terakhir iblis hitam. Iblis itu benar-benar mati sekarang, ucap Qinchen merasakannya. Sekarang giliranmu, teriak sangguan syair berbalik ke arah Qinchen dan yang lainnya. Dan dia berkata, mungkin dengan menelanmu, Tuan Istana ini bisa menerobos alam suci. Ketika suara itu jatuh, dia mengguncang tubuhnya dan langsung bergegas ke Gu Zunren, karena Gu Zunren lah yang terdekat darinya. Hati-hati! Teriak Qinchen terkejut. Pada saat yang sama, dia terbang seperti kilat untuk menyelamatkan Gu Zunren. Sangguan syair menengus dingin, dan gelang berlian di tangannya menabrak Qinchen. Mata Qinchen dingin. Pedang iblis hijau itu ditebaskan dan jiwa yang mengerikan bergegas ke pedang iblis itu, membawa wasiat Qinchen, dan dia berkata dengan dingin pada pedang iblis, menyerahlah kepada pemuda ini. Kalau tidak, yakinlah pemuda ini akan melebur Anda sekarang. Anda dapat mencobanya. Selama pertempuran sebelumnya, pedang iblis ini telah mencegah kekuatan Qinchen dari sepenuhnya. Dan pedang iblis ini masih begitu bodoh. Akan sangat mungkin untuk menghancurkannya. Pedang iblis merasakan kehendak Qinchen dan tiba-tiba pancaran cahaya itu hebat. Di atas langit pedang iblis cahaya hijau mekar naik ke langit. Seolah-olah itu bisa menyatukan seluruh alam semesta langit berbintang. Dengan kekuatan yang mengerikan dan rune mempesona mekar yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan yang menakjubkan itu mengubah warna semua orang. Tampaknya Qinchen telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya.
pikir leluhur iblis menatap pedang iblis di tangan Qingchen. Aura pedang itu sangat tidak lebih lemah dari pedang iblis di tangannya. Jika Qingchen menunjukkan kekuatan yang mengerikan sebelumnya, mungkin dia tidak dapat bertahan sampai sekarang. Saat berikutnya, pedang iblis bertabrakan dengan gelang berlian Sangguan Shi'er. Gelang Sangguan Shi'er bergetar secara dramatis dan cahaya putih kristal melonjak ke langit, dan itu dihancurkan oleh pedang iblis. Bagaimana ini mungkin? Gumam Sangguan Shi'er tiba-tiba menoleh. Pedang suci macam apa yang bisa memblokir gelang berliannya dan menerbangkannya ke udara? Qingchen juga terkejut diam. Dia sangat merasakan kengerian di gelang berlian itu. Itu pasti harta suci. Jika bukan karena pedang iblis yang sangat menantang langit, pedang itu akan hancur sebelumnya jika digantikan oleh pedang kuno Banyu atau guntur surgawi. Sangguan Shi'er bergumam, ini menarik. Pedang ini aku menginginkannya, tapi aku akan membunuhnya terlebih dahulu. Gu Zunren memuntahkan darah lagi. Di bawah pukulan Sangguan Shi'er, dia tidak mampu mempertahankan penyamarannya. Vitalitasnya melonjak, esensi sejatinya mendidih dan memperlihatkan wajah tampan dan elegan. Feng Xiaoyu, ucap Sangguan Shi'er tertegun, dan dia menatap Gu Zunren dengan tidak percaya pada wajah yang sangat familiar ini. Kamu Feng Xiaoyu? Bukan. Siapa kamu? Ucap Sangguan Shi'er tampak dingin. Namun Qingchen akhirnya tiba di saat kritis. Dia mengayunkan pedangnya dan menebas dengan paksa. Pedang iblis mekar dengan cahaya hijau gelap, seperti pilar langit dan bumi, menyelimuti Sangguan Shi'er. Sangguan Shi'er berteriak dan dia mengangkat tangannya, dan gelang berlian itu terbang lagi, seolah-olah itu berubah menjadi langit berbintang di alam semesta. Tapi Qingchen tidak takut, dia menembakkan dengan kuat, pedang iblis menebas dengan suara dingin. Langit itu pecah berkeping-keping, gelang berlian yang bersinar itu jatuh terpental jauh. Cahaya pedang yang mengerikan mengenai tubuh Sangguan Shi'er. Sangguan Shi'er hanya bisa merasakan aura pedang yang menakutkan. Aura pedang ini mengandung aura pembunuh tanpa akhir, yang begitu kuat sehingga mengamuk di tubuhnya. Kekuatan semacam ini membuat Sangguan Shi'er merasa sangat familiar. Niat pedang ini, siapa kamu sebenarnya? Ucap Sangguan Shi'er mengangkat kepalanya dan menatap Qingchen. Qingchen memegang pedang iblis dan menatap Sangguan Shi'er dengan tenang. Suaranya seperti telah melakukan perjalanan melalui ruang waktu yang tak ada habisnya dan datang ke sini 300 tahun yang lalu. Apakah kamu adalah Qingchen? Ucap Sangguan Shi'er wajahnya ngeri, seolah-olah dia melihat hantu. Qingchen menatap Sangguan Shi'er dengan tenang. Lebih dari 300 tahun yang lalu, sekali lagi dia melihat Sangguan Shi'er hanya ada niat membunuh yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Iya, ini aku, ucap Qingchen berkata dengan dingin. 4 kata sederhana itu tidak terdengar apa-apa bagi orang lain, tapi itu adalah halilintar di telinga Sangguan Shi'er. Tidak mungkin, kamu sudah mati, ucap Sangguan Shi'er melangkah mundur dengan ngeri, dengan ekspresi ketakutan di matanya dan berkata dengan tidak percaya. Tiba-tiba dia sepertinya memikirkan sesuatu dan kehilangan suaranya. Apakah kamu mengambil tubuh orang lain? Tidak. Bahkan jika jiwamu tidak dimusnahkan pada awalnya, tubuhmu seharusnya tidak terlalu muda.